salat sunnah muakkad dengan salat sunnah ghair muakkad. Kalau salat sunnah ghair muakkad ada 17. Kita hitung. Kalau 17 itu salat sunnah fajar 2 rakaat, maksudnya salat sunnah subuh ya, salat sunnah subuh berarti sebelum salat subuh ya, 2 rakaat kita hitung. Zuhur sebelum salat zuhur 4 rakaat. Ini bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Tuh, ini salat sunnah ghair muakkad. Jadi 4 rakaat sudah berapa tuh? 6. Kemudian setelah salat zuhur 2 rakaat. Sudah berapa? 8. Sebelum salat asyar 4 rakaat. Berapa? 12. Kemudian setelah salat maghrib 2 rakaat. Sudah berapa? 14. Setelah salat isya 3 rakaat. Berapa? Ya, sudah pas. 17. Ada 17 rakaat. Kalau salat isya ada salat sunnahnya 3 rakaat. Yang 2 rakaat salat sunnah, 1 rakaat itu salat witir. Salat witir itu. Makanya jadi 3. Nah, ini namanya salat sunnah ghair muakkad. Kemudian kalau salat sunnah muakkad, nah ini yang dianjurkan. Nah, harusnya kita minimal enggak yang 17, yang 10 lah kan begitu. Nah, mana yang 10 itu? Yang 10 itu pertama sebelum salat zuhur 2 rakaat. Setelah salat zuhur 2 rakaat. Berarti ada berapa? 4. Kemudian setelah salat maghrib 2 rakaat. Setelah salat isya 2 rakaat. Berapa? Nah, sebelum salat subuh 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib yang insyaallah disertai dengan pandangan dari berbagai madhab jika dibutuhkan. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kitabus sholah, tentang hukum-hukum sholat. Yang lalu kita sudah membahas tentang waktu-waktu di dalam sholat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib sholat dan sebagainya. Baiklah pada jamaah sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaraitu wujubis sholati salasatu asya'a. Syarat-syarat wajib sholat ada 3 perkara. Yang pertama adalah al-Islam, harus Islam. Bagaimana kalau dia bukan Islam tapi dia ikut-ikutan sholat? Ya, non-Muslim sholat. Nah, hukumnya tidak sah. Jadi kita hanya berharap bagi dia yang ikut-ikutan mudah-mudahan mendapatkan hidayah sehingga menjadi masuk Islam. Lalu bagaimana hukumnya orang yang murtad? Fatajibu alaihi salatu wa qada'uha in ada ilal islami. Kalau orang murtad, dia kemudian bagaimana setelah dia kembali masuk Islam? Bagaimana hukum sholatnya? Misalnya di umur 15 tahun dia murtad. Kemudian di umur 20 dia kembali lagi Islam. Bagaimana hukum? Nah, apakah hukum sholatnya harus diqadha selama yang dia tinggalkan? Berarti kalau kita hitung 5 tahun. Nah, ini hukumnya kata Imam Madhab bahwa fatajibu alaih sholatu wa qada'uha, wajib mengqadha sholatnya. Jadi selama 5 tahun dia wajib diqadha. Berbeda dengan orang yang mendapat hidayah mu'allaf. Memang dari kecil dia non-muslim. Begitu dia masuk Islam, walaupun dia masuk Islamnya di hari tua, apalagi di masa muda, di hari tua sekalipun, nah kewajiban dia yang dahulu dari kecil sampai dia tua itu tidak wajib diqadha. Jadi itu mah secara langsung
terhapus semua, dosa-dosanya terhapus. Jadi dia seperti bayi yang baru lahir. Kemudian syarat yang kedua adalah wal bulugu, harus balik. Nah, harus balik di sini bagi kita yang punya anak, ya, di umur walaupun kewajiban sholat itu harus di masa balik. Akan tetapi kita juga harus mendidik anak kita sebelum di masa baliknya mereka sudah siap. Karena kita ketahui bahwa di dalam sholat itu ada syarat rukun yang harus dipenuhi. Maka syarat dan rukun yang harus dipenuhi ini kita semua harus mempersiapkan, harus memahami. Oleh karena itu, walaupun di usia sebelum balik, maka anak kita harus kita didik untuk membiasakan dirinya untuk sholat. Nah, walaupun tidak wajib, akan tetapi dianjurkan sebagai latihan. Sholatnya jika ia mumayyiz, dia sudah sunat, kemudian sudah mumayyiz, sudah pintar, nah, tetap sholatnya sah, kemudian berpahala baginya dan berpahala bagi orang tuanya. Itu jadi manfaat anak kita kalau kita didik supaya dia sholat sebelum waktunya. Bagaimana kalau anak kita berat untuk melaksanakan sholat di usia 9 tahun? Nah, kita tetap bersabar untuk mendidiknya sampai dia mau bersolat. Nah, sampai dengan di umur 10 tahun, kalau dia masih malas saja, maka kita sebagai orang tua harus menindak dengan pendidikan yang lebih keras. Boleh dengan memukulnya, tapi memukulnya dengan pukulan mendidik. Jadi beda dengan pukulan menganiaya. Kan kalau menganiaya ini ada semacam kesan negatif ya. Ya, kalau kita mukul menganiaya itu namanya kesannya negatif. Tapi kalau kita mukul dengan niat mendidik, tentu kita tahu mana bagian yang tidak menciderai bagian tubuh kita. Misalnya contoh memukul tangan, tangannya disabet. Kalau zaman kita kecil dulu ngaji nggak bisa-bisa aja dipukul tangannya, kenceng gitu kan. Ini sebenarnya ternyata pukulan seperti itu, pukulan mendidik, itu bukan menciderai. Kenapa? Karena ternyata secara ilmu psikologis ini ada positifnya. Kalau telapak tangan kita dipukul, itu kalau dipahami di ilmu sekarang itu, ini bisa memberikan motivasi. Jadi kepada kita yang saat itu sedang misalnya menghafal ataupun memaksa untuk memahami, itu lebih cepat dibanding dia tidak mendapat tekanan dari gerakan tubuh yang ada di telapak tangan ini. Jadi ternyata guru-guru kita dulu yang keras-keras itu tidak sembarangan. Jadi memukulnya bukan sesuatu yang mengakibatkan pencideraan yang fatal, tidak. Ya, makanya kan guru kita paling mukul tangan, mukul kaki. Ya, kalau orang tua kita juga dulu begitu. Ya, kalau anak sekarang dipukul tangannya aja, ya, itu besoknya udah nggak mau ngaji lagi. Ya, karena serem. Ini perlu kita pahami, kan kita sudah menjadi orang tua. Nah, kemudian kita nanti kita tentunya punya anak. Nah, kita harus maklumi di mana posisi kita harus tegas. Nah, tegas untuk kebaikan, ini kebaikan untuk anak kita yang akan datang. Jangan kita kasihan melihat anak kita susah, begitu susah, sudah dengan berbagai cara kita kasihan. Nah, kasihan di sini maknanya salah penempatannya. Karena kasihan kita adalah kalau dia nanti di usia 13 tahun, rata-rata balik laki-laki itu kan di umur 13. Kalau perempuan itu 9 tahun. Rata-rata itu 9-10 tahun lah. Kalau perempuan itu 10 tahun. Nah, ini kalau mereka di usia balik kemudian belum bisa kaifiyat sholat, nah ini kan kasihan anak kita. Jadi kasihannya di situ, bukan kasihannya ketika susah kita ajarkan, kita bimbing, kita didik, susah. Kemudian akhirnya karena susah aja jadi kita kasihan. Nah, ini kasihan yang tidak tepat. Ya, maka ketika kita serahkan kepada gurunya, guru ngajinya, baiknya kita harus menerima kalau memang anak kita susah diajarinya, kemudian dipukullah tangannya gitu. Jadi kita sebagai orang tua jangan menyikapinya
yang negatif. Ya, kan banyak, mohon maaf, kalau sekarang itu guru keras dengan memukul itu kebanyakan orang tua tidak menerima, ya kan? Orang tua sekarang nih, mohon maaf, gitu. Ini salah penempatan, karena memukul tangan itu bagian dari mendidik. Boleh tanya kedokteran, itu bagus kalau tangan dipukul. Ya, maksudnya telapak tangan ini. Kita aja kalau lagi refleksi itu dipencet-pencet kan, ini jari ini kan, bagus buat kesehatan kan, gitu. Jadi ada sisi positifnya. Ini terkait tentang memukul tadi. Yang penting jangan bagian yang akan menciderai, ya misal bagian kepala, ya itu kan memang nggak boleh kan gitu. Guru-guru kita dulu hanya memukul bagian telapak tangan, paling kaki itu. Kemudian yang ketiga adalah wal aklu, harus berakal. Nah, kalau berakal berarti kebalikannya adalah yang gila berarti tidak wajib sholat. Ya, kalau sudah Islam, kemudian sudah balik, sudah juga berakal, maka penuhlah syaratnya untuk wajibannya sebagai muslim harus melaksanakan ibadah sholat. Kalau tidak, maka akan dipertimbangkan amalnya. Wassalatul masnunatu khamsun. Salat yang disunahkan ada 5. Nah, yang pertama al-idani, 2 salat sunnah hari raya yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, wal kusufani, salat gerhana matahari dan gerhana bulan, wal istisqa'u, dan salat istisqa. Ini namanya salat-salat sunnah yang dilakukan karena ada sebab. Nah, tadi kalau Idul Adha berarti sebabnya adalah memang ibadah haji tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau salat hari Idul Fitri berarti karena setelah salat karena telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Kalau salat gerhana karena ada gerhana, kan gitu, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kalau sholat istisqa berarti karena susah hujan, musim kemarau, maka kita sholat istisqa. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah yang dilaksanakan karena ada sebab. Ada juga sholat sunnah yang dilakukan mengiringi sholat fardu. Nah, dalam istilah lain disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini ada yang disebut dengan sholat sunnah rawatib, ada yang disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkad atau sholat sunnah muakkad. Jadi ada yang dianjurkan, ada yang tidak dianjurkan. Nah, sholat sunnah rawatib ini jumlahnya ada 17. Ada 17 rakaat. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang muakkad ini ada 10. Nah, ini kenapa di sini dibahas? Karena seringkali, mohon maaf, saking begitu kita rajinnya sholat, akhirnya yang bukan sholat sunnah, dia sholat sunnah. Nah, ini salah paham namanya, ya kan? Sholat saking rajinnya, habis sholat asar dia sholat sunnah. Ya kan orang bingung, wah ini nggak ngaji ini. Kan gitu, ketahuan. Orang kalau ngaji sama enggak ketahuan, lihat aja sholat asar. Habis sholat asar sholat sunnah enggak dia? Oh sholat sunnah, berarti enggak ngaji. Gitu. Habis sholat subuh, kita lihat ada orang sholat sunnah, wah ini juga sama nih, nggak ngaji juga, kan begitu. Nah, itu maksudnya. Jadi ini untuk kita kemudian bisa membedakan mana saat yang tepat ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Jangan sebegitu rajinnya kita jadi semuanya semua sholat fardu diiringi sholat sunnah. Padahal ada sholat sunnah sholat fardu yang tidak boleh diiringi sholat sunnah. Itu tadi setelah sholat subuh dengan setelah sholat asyar. Selain itu ada semua. Cuma nanti beda-beda berapa rakaat. Tadi dikatakan sholat sunnah muakkad dengan sholat sunnah ghair muakkad. Kalau sholat sunnah ghair muakkad ada 17. Kita hitung. Kalau 17 itu sholat sunnah fajar 2 rakaat, maksudnya sholat sunnah subuh, ya sholat sunnah subuh berarti sebelum sholat subuh ya.
2 rakaat kita hitung. Zuhur sebelum salat duhur 4 rakaat. Jadi bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Tuh, ini salat sunnah ghair muakkad. Ya. Jadi 4 rakaat sudah berapa tuh? 6. Kemudian setelah salat duhur 2 rakaat. Sudah berapa? 8. Sebelum salat asyar 4 rakaat. Berapa? 12. Kemudian setelah salat maghrib 2 rakaat. Udah berapa? 14. Setelah salat isya 3 rakaat. Berapa? Ya, sudah pas. Ya, itu 17. Nah, ada 17 rakaat. Kok salat isya ada salat sunnahnya 3 rakaat? Nah, 3 ya? Iya, baru dengar. Yang 2 rakaat salat sunnah, 1 rakaat itu salat witir. Salat witir itu. Makanya jadi 3. Nah, ini namanya salat sunnah ghair muakkad. Gitu. Kemudian kalau salat sunnah muakkad, nah ini yang dianjurkan. Nah, harusnya kita minimal enggak yang 17, yang 10 lah, kan begitu. Nah, mana yang 10 itu? Yang 10 itu pertama sebelum salat duhur 2 rakaat. Setelah salat duhur 2 rakaat. Berarti sudah berapa? 4. Kemudian setelah salat maghrib 2 rakaat. Setelah salat isya 2 rakaat. Berapa? Nah, sebelum salat subuh 2 rakaat. 10. Itu yang saya saksikan dari beberapa wilayah. Ini memang beda-beda, Pak. Entah karena nggak ngaji, entah karena lupa, atau waktu ngajinya ngantuk. Ini yang pernah saya lihat. Di beberapa daerah memang beda. Ini harus saya sampaikan memang. Jadi jangan aneh nanti kalau Bapak misalnya habis sholat maghrib, ketika kita sholat maghrib nih, khususnya yang sering kita suka ada di jalan, itu maghrib. Maghrib itu tadi kan dikatakan sudah sholat maghrib ada namanya sunnah muakkad 2. Nah, ini kebanyakan habis sholat maghrib pada enggak sholat. Ada itu wilayah saya, cuman ustadznya doang yang sholat, jamaah yang lain enggak ada yang sholat sunnah. Nah, berarti apakah dia tidak paham bahwa di situ ada sholat sunnah muakkad, sunnah rawatib muakkad yang dianjurkan. Begitu juga dengan setelah sholat isya. Setelah sholat isya 2 rakaat itu yang dianjurkan. Nah, ini yang saya lihat di beberapa musola atau di beberapa wilayah, ya, itu berbeda-beda. Ada yang dia getol di sholat sunnah ghair muakkadnya. Jadi sebelum sholat maghrib dia malah, sebelum sebelum maghrib itu dia sholat sunnah 2 rakaat. Tapi begitu setelah sholat maghrib enggak. Ini namanya apa? Kebalik. Kebalik kan namanya. Sholat apa itu? Iya, tapi ada di beberapa wilayah saya bilang. Ya? Bukan. Iya, lebih artinya begini. Kalau kita enggak belajar nih, kita enggak flashback, pasti di antara kita ada yang lupa. Maka diingatkan kembali melalui pelajaran ini. Ada di beberapa musola, karena saya punya tempat itu juga berbeda-beda. Nah, itu kebiasaannya berbeda-beda. Kalau setelah sholat maghrib, sunnahnya enggak, tapi dia sebelum sholat maghrib dia sholat sunnah. Ini kebanyakannya itu. Nah, yang saya perhatikan mungkin saja itu namanya sholat sunnah tahiyat masjid. Jadi begitu kita wudhu masuk masjid kan sholat sunnah tahiyat masjid kan. Nah, yang tepat itu sebenarnya itu sholat sunnah tahiyat. Atau mungkin dalam pikirannya sholat sunnah wudhu. Jadi habis wudhu kan dia sholat sunnah. Itu jadi disebut dengan istilah sholat sunnah wudhu. Mungkin dalam pikirannya. Tapi kalau kita pelajari di sini itu bukan bagian daripada sunnah rawatib. Ini harusnya kalau kita yang paham, kalau kita mau lebih banyak pahala,
Karena ini kan sesuai dengan syariat, ya kan? Nah, yang lebih tepat adalah sholat sunnahnya kalau memang sebelum maghrib, ya kan? Sholat sunnah setelah maghrib juga itu lebih baik ditambahkan, gitu. Ya kalau mau jangan sebelum maghrib, jangan setelah maghrib lebih baik gitu, kan gitu. Jadi kan aneh, yang enggak termasuk sholat sunnah rawatib dia kerjakan, tapi setelah setelah maghribnya termasuk sholat sunnah rawatibnya nggak dia kerjakan. Ya, ini karena unsur apa? Unsur karena dia memang malas atau karena tidak tahu. Kalau dalam pikiran saya jangan-jangan nggak tahu, dia pikir sebelum sholat maghrib itu adalah sholat sunnah rawatib, kan gitu. Saya sih yakinnya ke situ arahnya. 50% bahkan bisa jadi 75%. Karena kebanyakan jamaah itu ikut-ikutan, ngelihat orang, wih rame, seru. Begitu sholat kan semangat, kalau mau sholat ke masjid kan semangat orang. Ya, inilah memang namanya sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat di rumah. Karena kalau sholat di masjid itu bawaannya senang melakukan sholat sunnah. Kalau di rumah boro-boro sholat sunnah, sholat wajib aja ngebut, ya kan, gigi 6 kalau di rumah itu. Ya kalau sholat pardunya, sholat wajibnya kita cepet gitu kan, udah nggak kepikiran gitu. Apa bahkan sering lupanya kadang kalau sholat 4 rakaat. Ini udah ketiga apa 4, 3, 4, 3, 4, nah, kayak gitu. Tapi kalau kita sholat di masjid, ini semangat kita beda. Tadi tuh, jangankan sholat wajibnya, sholat sunnahnya aja kita kerjakan. Nah ini namanya keutamaan sholat di masjid. Gitu ya Pak. Jadi ini penting. Jangan kebalik. Sholat sunnah rawatib tidak dikerjakan, sholat sunnah yang bukan bagian daripada rawatib dikerjakan. Nah ini pandangannya apa? Jangan-jangan dia menganggap yang dia kerjakan adalah sunnah rawatib, sedangkan yang dia tidak, ya tidak. Ini salah paham namanya. Yaitu Pak ya. Kemudian ada namanya sholat sunnah yang lain ya, seperti misalnya sholat sunnah malam, sholat duha, sholat taraweh. Nah ini juga termasuk daripada sholat sunnah, tapi sholat sunnah yang bukan mengiringi sholat fardu. Ini hanya sholat sunnah karena kesadaran kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, ya salat malam gitu ya. Kemudian kita ingin berharap ketentraman di pagi hari, salat sunnah duha. Kemudian salat tarawih dan sebagainya. Itulah berkaitan tentang salat sunnah. Kemudian berikutnya wasara itu sholati qabla duhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat-syarat sholat sebelum memasuki sholat ada 5 perkara. Ini penting juga Pak, perlu kita pahami ini biar nggak salah paham, biar nggak gagal paham. Jadi pentingnya kita agar sholat kita ini dikabul sama Allah, diterima sama Allah, maka harus kita perhatikan. Terutama minimal yang 5 ini apa? Yang pertama thaharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Bersihnya anggota badan dari hadas dan najis. Itu sudah pasti yang sudah kita bahas yang lalu. Wasatrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian bersih. Ya, itu juga wal wuqufu ala makanin tahirin, berdiamnya pada tempat yang suci. Nah, ini sudah pasti mushola masjid, rumah kita ya harus bersih baru boleh kita gunakan untuk sholat. Wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah mengetahui waktunya sholat ini juga penting, karena jangan sampai ada istilah kemarin kita sholat belum waktunya sholat aja. Nah ini nanti bagaimana itu, belum waktunya kita sholat aja kan gitu. Nah ada unsur apa? Nah, maka Islam juga memudahkan. Kalau memang unsurnya takut enggak keuber kalau sudah di jalan, maka lakukanlah dengan cara menjama' gitu ya. Ada namanya jama' takdim atau jama' takhir, tergantung waktunya.
Gitu seperti yang kemarin. Akhirnya kan karena kita nggak tahu ilmunya, ya belum waktu masuk tinggal 10 menit lah, sholat dulu aja lah, nggak apa-apa kali, maklum kali Allah, begitu, daripada ntar saya ninggalin di jalan kan gitu ya. Tapi justru yang begitu yang kurang tepat. Iya, belum masuk udah sholat duluan. Allah maklum kali gitu kan. Iya, nggak begitu gitu. Ada konsep yang lain yang bisa kita gunakan dengan cara yang lain. Kemudian wa istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Nah, ini menghadap kiblat ini para jemaah sekalian, ya memang mungkin kalau kita di posisi ada di masjid musola, di rumah yang sudah ditentukan kiblatnya, sudah tidak bingung, sudah pasti kiblat, kita mengikuti saja kan gitu. Oh, ini udah ada kiblatnya. Tapi jangan salah, ini pengetahuan juga bagi kita yang mungkin kita di posisi dalam perjalanan. Contohnya misalnya bagaimana kita sholat ketika di dalam perahu. Itu kiblatnya berubah-ubah itu. Ya kan? Misalnya perahu arahnya dari Merak ke Lampung misalnya. Kita ada perjalanan misalnya ke sana menggunakan perahu. Nah, sholatnya bagaimana itu? Kiblatnya berubah-berubah, ya kan? Nah, itu ini nanti ada caranya. Itu. Kalau sholat di dalam kendaraan, termasuknya itu kendaraan, itu maka diperbolehkan tanpa harus sholat sesuai dengan kiblat. Ini diperbolehkan. Maka caranya yang paling penting kita tentukan dulu kiblat pertama. Jadi misalnya di posisi si perahu ini arahnya misalnya ke selatan, berarti kita cari mana nih barat. Nah, barat sebelah sini. Kita akalin kiblat. Jadi pertama itu kita harus cari dulu posisinya. Sudah pas dapat, kita langsung sholat. Mendadak si perahu muter, ya kan? Nah, bagaimana? Itu lanjutkan saja, gitu. Jadi nggak usah harus badan kita ikut muter juga gitu, ngikut. Mana kiblatnya kan gitu ya? Gitu. Ini pentingnya. Makanya nanti Bapak Ibu sekalian, kalau melihat orang sholat di perahu itu semuanya pada berantakan. Misalnya ada tempat nih, ada tempat kayak begini. Ini tempat khusus buat sholat di perahu. Itu pasti orang sholatnya ada yang ngadep ke sini, ada yang ngadep ke sana, di posisi nggak jamaah. Ya di posisi sudah bukan jamaah misalnya. Itu biasanya sholatnya pada berubah itu. Jadi ada yang ngadep ke sini, ada yang bisa. Nanti kalau nyampe ke video, jangan kaget itu. Wah, ini aliran sesat ini. Masa sholat ada yang ke sini, ada yang ke sini kan gitu. Kadang-kadang kan video biar viral itu kan hashtagnya yang macam-macam. Divideokan, begitu divideokan, ditulis judulnya ajaran sesat. Sholatnya ngadepnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, kan gitu kan? Kenapa itu? Ya, karena tadi itu, ketika di dalam kendaraan maka kita diperbolehkan tidak menghadap kiblat, tapi patokan pertama menghadap kiblat, sehingga nanti selanjutnya kiblatnya sudah mengikuti keadaan saja. Gitu. Makanya jangan ketika di dalam perahu sholatnya kok pada aneh gitu ya, pada menghadapnya pada udah bukan seenaknya, tapi memang mengikuti jalur itu. Kemudian terkait tentang kiblat ini juga ya, ini kalau kita di depan Ka'bah ya, ini nanti usolinya beda, bukan mustaqbilal kiblati tapi mustaqbilal Ka'bati. Sama kan, kalau di posisi Ka'bah kan segi 4 ya, segi 4. Nanti yang di sebelah utara ya ke barat. Kalau di Indonesia kan ke barat. Kalau di posisi di sebelah sana kan berarti ke timur ya. Kalau dari sebelah sana berarti ke selatan, ke utara. Jadi semuanya menghadap Ka'bah. Maka namanya mustaqbilal Ka'bati, bukan mustaqbilal kiblati gitu. Karena kalau kiblat itu artinya arah kiblat. Nah, itu. Kemudian ada juga istilah nanti ketika di dalam kendaraan ada begini Pak, ini pengetahuan nih. Jadi sholat yang
tidak mesti menghadap kiblat adalah orang yang ada di dalam perjalanan. Dan uniknya orang yang di dalam perjalanan ini kalau dulu kan kendaraannya onta, kalau nggak onta kuda. Nah, karena perjalanan jauh gitu ya, karena perjalanan jauh. Nah, ini uniknya dia la yajibu alaihi wad ujabhatihi ala sirajihi masalah. Jadi ketika dia sholat, mungkin awalnya dia tadi sama, awalnya mencari kiblat. Setelah kiblat itu sudah dapat, kemudian jalan sesuai dengan arahnya. Nah, ini kaifiatnya ketika dia sujud ya, ketika dia sujud. Jadi sambil jalan naik kendaraan terserah. Kalau sekarang naik mobil, misalnya mobil bus, ya kan kita jadi penumpang nih, atau kita yang nyetir. Ya, keadaan kan. Nah, ini tadi ketika kita sujud, ya sujud, ini enggak mesti kepala kita tempelkan ke kendali, ya ke setir, iya enggak gitu. Jadi sholat orang lagi bawa kendaraan, sujudnya enggak, kepalanya tidak ke setir. Kalau orang lagi bawa kendaraan, misalnya jidatnya ke ini, pas begitu sujud kepalanya ke setir, kira-kira gimana? Repot, ya kan? Kalau di depan harus belok, repot dia, ya nggak bisa kan, sulit. Nah, maka kaifiatnya adalah orang yang di dalam perjalanan membawa kendaraan, maka sujudnya tidak meletakkan jidatnya ke kendali itu. Jadi dia hanya tunduknya lebih rendah dari rukuknya. Jadi kalau pakai isyarat, kalau misalnya ruku ya segini misalnya, kalau sujud ya agak rendah sedikit. Tapi mata kita bisa tetap lihat ke depan. Nah, ini namanya orang sholat posisi dengan kendaraan. Ya. Tapi kalau di perahu maka dia bisa, namanya berhenti diam. Kalau ini dalam posisi berjalan kendaraan. Beda lagi dengan orang yang sedang berjalan kaki. Karena kalau dulu itu untuk kalau dulu di zaman dulu nggak ada kendaraan, ya berdagang itu berjalan kaki antar wilayah, bahkan antar negara. Itu jalan kaki berbarengan. Nah, ketika sholatnya bagaimana? Kalau sekarang mah nggak ada orang jalan kaki sambil sholat, nggak ada kayaknya kan. Tapi kalau dulu karena tadi ngejar waktu kan, dia nggak punya kendaraan orang dulu itu. Maka dia bela-belain sholat sambil jalan. Bagaimana itu? Boleh sholat sambil jalan. Nah, ada kaifiatnya juga. Kaifiatnya sama dengan tadi. Pertama dia harus awalnya adalah menghadap kiblat. Nah, setelah kiblat nanti selanjutnya mengikuti arus perjalanannya. Nah, hanya saja nanti kaifiatnya ketika dia ruku dengan sujud dia berhenti. Jadi misalnya ruku berhenti dulu dia, nggak jalan kaki. Sujud sama dia. Nanti setelah sujud dengan ruku bangun jalan lagi. Nah, jalan lagi, jalan kaki, jalan. Nah, termasuk tasahud awal dan akhir itu jalan. Nanti pakai isyarat, salamnya, assalamualaikum, sambil jalan. Nah, ini mempermudah kita orang Islam ketika di mana posisi memang terburu-buru. Ya namanya dulu itu ada semacam rombongan, ya kan, rombongan misalnya dari Mekah ke Madinah kan jauh, itu kan udah beda negara. Nah, rombongan dagang dulu itu. Jadi rombongan dagang itu kan ibaratnya ngejar waktu supaya jangan sampai terlambat nih waktunya. Makanya kan jalan kaki tuh, ya. Nah, begitu jalan kaki kan nggak boleh ketinggalan sama satu dengan yang lainnya. Nah, maka disiasati caranya begitu. Tuh, orang dulu saking memperjuangkan supaya tidak meninggalkan sholat. Jadi sholat itu tidak ada alasan untuk ditinggalkan karena sesuatu alasan. Lagi sakit pun dia harus sholat, cuma dengan cara yang berbeda. Tuh, makanya ini pentingnya kita memahami kaifiat sholat.
Tapi saya pernah itu lihat ada orang sholat sambil jalan. Begitu ada orang sholat sambil jalan, kita nilainya dia orang gila, ya kan? Oh, ada orang gila. Tapi memang itu orang gila, bukan orang yang sholat seperti yang tadi saya gambarkan. Orang gila sholat sambil jalan, tapi kayaknya sebelum gila ngaji dulu dia. Makanya apa? Pas gilanya dia sholat, sholatnya sambil jalan, gitu. Kan yang tepat itu tadi kalau sujud ruku dia diem. Begitu gerakan yang lain dia jalan. Nah, saya lihat di videonya itu ibu-ibu pakai mukena. Pernah lihat nggak Bapak di media sosial? Nggak pernah. Ada itu di YouTube itu. Saya lihat ini orang gila keren amat, sholat sambil jalan, gitu. Cuman kan aneh zaman sekarang orang sholat sambil jalan itu kan, karena sudah bukan masanya ya. Kalau dulu masih maklum. Tapi bisa saja ketika kita di posisi berbeda ya kan, entah di mana tempatnya, jika kita menemukan keadaan seperti itu boleh sholat sambil berjalan, jalan kaki. Iya, kaifiatnya tadi itu. Jadi tidak ada kata tertinggal di dalam sholat. Yaitu berkenaan tentang syarat sholat sebelum memasuki itu ada 5. Yang kelima itu tadi, yang keberapa tadi? Yang pertama adalah sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Kedua, menutup aurat dengan pakaian bersih. Yang ketiga, berhenti pada tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Nah, orang yang boleh meninggalkan yang tidak menghadap kiblat itu pada dua keadaan. Pertama, keadaan dia karena takut. Yang kedua, karena di dalam perjalanan. Jadi yang karena takut itu dalam posisi perang. Kalau kita di posisi perang, ya kan, ini penting kita melihat keadaan. Jadi jangan mentang-mentang kita seakan-akan soleh banget gitu. Di posisi perang aja bahaya di depan, udah terimain aja gitu. Ya kan kita ada kaifiatnya. Ini namanya karena perang, maka kita boleh tidak menghadap kiblat. Jadi kita bisa lagi sholat membela diri. Lagi sholat bela diri, boleh. Ya, begitu lagi begini kan udah, misalnya lagi takbir, sudah takbir, di hadapan di depan ada yang nodongin pisau atau senjata lah ya. Kita bisa menghindar, tapi sholat jalan aja itu boleh. Nah, jadi ada caranya. Jadi jangan terlalu kemudian terlalu pasrah, lagi sholat mentang-mentang lagi sholat mati juga ini mas syahid. Ya udah aja kalau ditusuk dengan senjata udah pasrah aja gitu, itu nggak boleh. Kalau karena memang di depan mata ya harus kita membela diri, gitu. Ya itu namanya boleh tidak menghadap kiblat dalam keadaan fisidatil khauf, karena takut yang berlebihan. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jam 12.53. Barangkali para jamaah ada keluhan hati yang ingin disampaikan terkait tentang sunnah-sunnah syarat wajib salat sunnah dan syarat-syarat salat sebelum memasuki waktu salat. Silakan. Ya silakan Pak. Kodok. Informasinya ada surat sholat yang bisa dikodok. Ya, sholat yang dikodok hanya sholat subuh. Hanya sholat subuh. Kalau sholat yang ini nggak bisa dikodok sebenarnya. Kalaupun kita memaksakan untuk dikodok aja, itu sifatnya kita memaksa memohon ampun, ya kan? Memohon ampun, mudah-mudahan diberikan keringanan oleh Allah, gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang dalam keadaan umum sholat subuh itu kita itu bangunnya kesiangan, itu di luar dari kesadaran kita. Nah, tapi kalau misalnya kita contoh udah azan nih, Allahu Akbar, kita tidur, adzan baru tidur kita.
Nah, nggak sholat subuh kan? Nah, itu juga sebenarnya nggak bisa qada. Gitu. Jadi sholat yang boleh qada itu adalah dalam keadaan tidur. Kemudian dalam keadaan lupa. Terlepas dari, kalau ini terlepas dari sholat subuh. Jadi bisa saja selain sholat subuh ya. Tapi kita bicara pada umumnya adalah sholat subuh. Karena yang sering pada umumnya orang bablas kesiangan itu sholat subuh. Gitu. Tapi kalau sholat yang lain dalam keadaan tadi tuh, dalam keadaan ketiduran juga di posisi belum waktunya. Misalnya jam 1 kan enak tuh tidur. Ya habis sholat duhur jam 1 tidur kita. Nggak ada yang ngebangunin. Bablas di rumah sendirian misalnya, bangunnya isya. Mantep itu tidurnya. Jarang. Malamnya mungkin shift 2. Ya, shift 2 dia. Begitu pulangnya jam 10 gitu. Jadi karena lelah, tanggung nih mau dohor dulu. Begitu habis dohor, balas dendam dia tidur. Begitu tidur bangunnya isya. Udah berapa waktu tuh yang dia tinggalkan? Sholat asar bablas, sholat maghrib bablas. Nah ini karena tidur. Dan unsurnya tidak ada yang membangunkan. Tapi kalau kita di posisi tidur sudah ada yang membangunkan, ya melek. Tahu, sadar, kita sadar bahwa itu waktu sudah masuk, berubah waktu, berubah sholat. Nah itu dia harus kerjakan. Nggak boleh dikodok. Jadi konsep kodo itu adalah ketidaksadaran kita. Gitu. Berarti di waktu tidur dengan di waktu lupa. Ada juga memang jarang sih orang lupa nih, udah misalnya contoh dia lagi sibuk begitu sibuk kemudian saking sibuknya dia lupa kalau dia itu belum sholat, misalnya masuk waktu dohor, sibuknya di waktu dohor. Nah kemudian saking sibuknya dia lupa kalau dia belum sholat dohor. Gitu kan, tahu-tahu begitu udah asar, ini sholat apa? Asar. Nah, tadi saya sholat dohor udah belum ya? Nah itu kan lupa tuh. Nah sebenarnya yang begitu sebenarnya kondisinya lupa itu lupa beneran atau lupa dibuat. Kalau lupa dibuat itu contohnya waktu zuhur sudah azan nih, kita kedengeran nih kuping, iya kita kedengeran. Nah kemudian nanti bentar lah, ya dinanti, kemudian lupa. Nah ini juga disebut masuknya melalaikan. Karena sudah ada panggilan pertama tuh tadi. Lain hal kalau tadi ketika belum waktu dohor, kemudian dia sibuk banget, tidak ada suara adzan, tidak ada pengingat dia gitu kan. Sudah tahu-tahu kedengeran adzannya pas asyar. Begitu dia ini asyar. Ini udah asyar. Tadi saya udah sholat duhur belum ya? Kan lupa tuh. Nah, ini berarti lupanya bukan unsur sengaja, memang unsur tidak sengaja. Nah, itu boleh. Jadi konsep kodo itu sebenarnya adalah karena ketidaksadaran kita, lupa ataupun tidur, gitu. Tapi kalau ada unsur-unsur tadi, isya misalnya itu, udah tahu itu waktu isya, udah tahu kita kan isya, tapi dia ntar dulu lah sholatnya ntar agak maleman lah, jadi dia tidur dulu. Nah ini namanya termasuk orang yang melalaikan waktu, bukan unsur lupa, tapi orang yang melalaikan, maka tidurnya dosa. Gitu. Tidurnya dosa, meninggalkan sholatnya dosa, dapat 2. Gitu. Terus tadi apa tuh tadi? Lebih utama yang mana, untuk di rest area atau langsung di perjalanan? Pertimbangannya lihatnya adalah kita punya estimasi pekerjaan kita. Contoh, kalau misalnya kita pertimbangannya kalau berhenti di rest area, ini kita nanti gagal nih bertemu dengan klien kita atau apa. Jadi kan ada orang begini, mohon maaf. Memang di posisi normal bisa saja kita tanpa harus tanpa harus sholat di dalam perjalanan, cukup berhenti di rest area, bisa saja. Ini kan di kondisi normal. Tapi ada di posisi kondisi tidak normal. Macetnya dari Bekasi sampai Jakarta misalnya. Ini kan udah kondisi tidak normal. Ya. Jadi disitulah kondisi tidak normal ini tentunya akan mengakibatkan molornya waktu bertemu dengan klien kita dan sebagainya. Nah maka pilihan kita adalah ambil posisi sholat di perjalanan. Begitu. Jadi kita lihat kondisi normal kitanya. Kalau memang kita masih bisa diupayakan untuk sholat di tempat-tempat tertentu itu lakukan. Itu lebih afdol karena kita lebih khusyuk
ya kan, lebih mengena gitu semuanya. Tapi kalau dalam kondisi tidak normal, lakukan, kan ini kan pengetahuan. Jangan sampai hal-hal yang begini kemudian seakan-akan merepotkan orang Islam. Karena Islam itu ajarannya semuanya mempermudah. Tidak ada ajaran yang memberatkan sebenarnya kalau kita tahu ilmunya. Yang jadi masalah adalah orang yang tidak tahu ilmunya, ini yang repot. Jadi seakan-akan Islam itu rumit, banyak aturan. Banyak aturan. Ada nonis, non muslim yang punya argumen jadi orang Islam mah rumit, aturannya banyak. Ya, harus sholat, harus bangun pagi. Bagi dia bangun pagi berat, ya kan, karena ibadah mereka kan nggak ada sholat subuh. Ya, kita doang tuh sholat subuh. Apalagi sekarang bangun jam 4:15 udah subuh, ya kan. Mereka mah itu ayahnya enak-enaknya ngimpi kan gitu. Gitu. Jadi pandangan mereka jadi orang Islam berat. Lah, saya mah berat jadi orang Islam gitu. Makanya nggak mau masuk Islam. Sebenarnya bukan karena itu kan. Karena hidayah sebenarnya. Kita juga yang ternyata melakukan sholat subuh di pagi hari, bahkan sekarang jam 4:15 juga kita merasa biasa aja, enteng-enteng saja, nggak ada yang berat ya, gitu. Kan karena kita sudah terbiasa tadi. Nah, kita sudah terbiasa, kita kerjakan di waktu kecil sampai besar. Jadi hal itu sudah menjadi biasa. Beda dengan mereka, gitu. Makanya wajar punya komentar seperti itu. Akhirnya nggak mau masuk Islam gara-gara itu. Padahal kalau dia tahu ilmunya, ya kita nih kayak kita nih udah nggak ada yang memberatkan. Ajaran Islam tuh nggak ada yang memberatkan. Gitu. Ada lagi tuh? Yang tadi digabung sholat. Oh, sholat sunnah itu. Jadi ada istilah begini, apakah sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah tahiyat itu boleh dirapel? Gitu kan. Sebenarnya waktunya kan sama setelah wudhu. Sholat tahiyat masjid memang setelah wudhu, nggak mungkin. Kalau belum wudhu ya nggak mungkin bisa sholat tahiyat kan gitu. Jadi sebenarnya sama saja itu, Pak. Jadi sebenarnya sama saja, beda di niat saja. Kalau kita mau misalnya niat sholat tahiyat masjid, kan intinya pahalanya, pahala dan keutamaannya sebelum sholat. Kalau kita ada di masjid, tahiyat masjid. Kalau misalnya kita bukan ada di masjid, misalnya ada di rumah atau di mana, nah, itu berarti kan lebih afdolnya berarti kan sholat sunnah wudhu karena bukan di masjid. Benar nggak? Iya. Tapi kalau dalam posisinya posisinya ada di masjid, ya maka tahiyat masjid yang afdol itu karena ada di masjid. Kalau bicara pahalanya sudah sama saja. Gitu. Kalau bukan di masjid, posisinya lagi ada di rumah, lagi rajin ini, habis wudhu, salat sunnah wudhu lah gitu ya, lagi rajin. Tapi kayaknya jarang ada yang begitu. Sehebat-hebatnya orang kalau lagi di rumah itu, makanya saya nyalutin kalau ada orang yang di rumah aja, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah gitu kan, wah hebat. Iya, makanya kalau bicara pahala tadi sudah berikut, Pak. Jadi nggak usah dirapel. Kalimat rapel itu kan seakan-akan niatnya dua, ya kan? Niat sholat sunnah wudhu iya, sholat sunnah tahiyat iya, ya kan dirapel gitu ya. Nah itu nggak tepat. Jadi kita lakukan salah satunya sudah mendapatkan keutamaan kedua-duanya. Gitu, karena kita lakukan setelah wudhu, gitu. Tempatnya di mana, ya kan? Kayak contoh gini aja lah, ada orang misalnya bulan Ramadan, puasa hari Senin, ya kan Senin kan puasa tuh, kan kita ada istilah sunnah puasa Senin kan, boleh nggak dirapel bulan Ramadan dengan puasa Senin, ya kan? Ya, tidak beda seperti itu. Kita cukup puasa Ramadan karena itu wajibnya, kita sudah mendapatkan keutamaan hari Seninnya karena itu hari Senin. Gitu. Jadi jadi gini, konsepnya ada istilah gini. Kita puasa di bulan Rajab, puasa sunnah di bulan Rajab misalnya. Nah, boleh nggak kita puasa sunnah di bulan Rajab itu ada kan nama-namanya hari Senin sama Kamis,
Terus namanya itu puasa abyad ya, 14, 13, 14, 15 ya kan. Nah, kebetulan bersamaan dengan misalnya abyadnya itu hari Senin misalnya. Boleh nggak dirapel itu abyad dengan apa namanya puasa Senin? Kita tidak usah merapel niatnya, cukup puasa abyadnya kita sudah mendapat kemuliaan hari Senin itu. Jadi kita puasa di hari yang mulia, kemuliaannya bertambah. Begitu. Sama dengan kita tadi, kita sudah salat sunnah salat sunnah tahiyat masjid, kita sudah mendapat keutamaan wudhu karena kita sudah wudhu. Gitu. Tadi sebenarnya salat sunnah wudhu itu lebih tepat bukan di masjid sebenarnya. Ya di tempat yang bukan masjid ya kan itu sebenarnya. Tapi ya ini kan hanya istilah, Pak. Istilah saking rajinnya gitu ya. 2 kali dia lakukan habis salat sunnah wudhu dia salat tahiyat. Itu kerajinan itu. Padahal sama saja. Kerajinan. Iya sama-sama. Terus tadi masalah bagaimana kita sholat sambil berjalan, bukan kan itu banyak gerakan yang kita lakukan kan gitu. Lebih dari. Nah, ini pengecualian, Pak. Ini pengecualian. Tadi pengecualinya adalah orang yang sedang berada dalam perjalanan. Jadi kalau kita di dalam masjid berlakulah yang tadi. Tidak boleh gerak lebih dari 3 kali. Gitu. Nah, ini berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang gerak mana yang membatalkan sholat. Nah, kalau kita Imam Syafi'i disengaja atau tidak jika melakukan gerakan 3 kali maka batal sholatnya. Nah, gerakan yang seperti apa? Ada namanya gerakan ringan, ada namanya gerakan berat. Nah, gerakan ringan itu ini jari-jari. Bisa contoh kita begini, posisi lagi berdiri begini. Kemudian jari-jari kita karena gatal begini tuh. Ini namanya gerakan ringan. Nah, ini gerakan ringan tidak apa-apa. Ya, walaupun kita berulang. Karena gatal kan? Nah, gatal kan begini. Tapi patokannya si telapak tangan ini nggak gerak, Pak. Jadi cuma jari doang. Ini jari doang nih gini nih. Ini enggak ini tidak membatalkan sholat. Namanya gerakan ringan. Gitu karena gatal. Tapi kalau sampai ininya telapak tangannya jalan begini garuknya nih. Nah, ini dihitung, Pak, karena gerakan berat. Gerakan berat ini dihitung 3 kali. Begini nih. Ya kan gitu tuh. Berarti kan gerak tuh ya. Namanya gerakan 3 kali tuh. Jadi cara ngitungnya begitu. Tentunya itu bukan dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan maka yang tadi itu tidak berlaku semua. Jadi pengecualian. Memang beda-beda dari 4 madhab itu berbeda-beda menghukumi tentang gerakan mana yang termasuk membatalkan sholat itu. Tapi bagi kita yang Imam Syafi'i begitu caranya. Nah, bagaimana orang nanti berkembang begini, Pak? Bagaimana orang yang sholat kemudian dia membaca mushaf? Kan pernah lihat di TV itu, ya di YouTube ya. Begini kan, itu gerakan juga tuh, tangan masuk handphone. Nah, begitu kan? Tuh, itu kan gerakan juga itu. Tuh, bagaimana itu hukumnya? Nah, gitu. Jadi kalau ini juga berbeda pendapat juga. Jadi kalau Imam Syafi'i sholat, kemudian sambil menggunakan mushaf, ini hukumnya tetap sah, tidak membatalkan sholat. Alasannya karena dalam hadis ada pernah Aisyah istrinya Nabi pernah makmum, kemudian imamnya budaknya membaca surahnya dengan mushaf. Jadi itu kebolehannya. Nah, jadi kalau dalam kaitan itu masih terkait tentang sholat. Kalau ngegaruk itu kan karena gatal bukan karena sholat. Kalau mushaf niatnya kan untuk memang kebutuhan sholat. Kalau ngegaruk itu kan gatal, bukan untuk sholat. Bisa nggak membedakannya begitu? Misalnya pas lagi sholat ada yang melewat kita tahan gitu. Ya seperti itu karena masih kaitan sholat.
Ya, kita kan menggerakkan begini, set begini kan berhenti. Nah, ini kan masih kaitannya dengan sholat. Tuh. Tapi kalau ngegaruk itu kepentingan pribadi. Gitu. Makanya ada teknisnya, jangan sampai telapak tangan ini gerak. Gitu. Tapi kalau madhab yang lain gerakan yang berat itu ada pengecualian. Ya, pengecualiannya apa? Kalau Imam Syafi'i kan tadi tuh 3 kali gerakan berat. Nah, gerakan berat maka disiasati supaya gerakan beratnya ini jangan lebih dari 3 kali. Nah, kalau kayak kita bercanda sama teman, gerakan berat juga kan? Lagi sholat begini, pok gitu, gitu kan? Iya kan? Tangan kita begini kan? Walaupun ini cuman gerakan beratnya berapa kali tuh? 1, 2 gitu kan, balik lagi 3 gitu kan. Nah, tetap saja batal karena itu niatnya bercanda. Iya, bukan unsur walaupun gerakan beratnya itu berapa langkah gitu. Atau begitu aja kan gitu ya. Pok gitu ya. Kan cuma 2 kali itu kan. Nah, itu kan bukan unsur di dalam sholat. Itu dianggap bercanda, berarti batal sholatnya. Gitu. Iya, jadi gerakan sholat itu yang berat itu terkait tentang di luar sholat tapi bukan dalam unsur bercanda. Gitu. Nanti akan berkembang lagi sholat bawa anak, bayi. Itu juga gerakan juga. Ya itu juga gerakan juga kan. Bagaimana itu sholat yang gendong bayi. Nah, ini buat pengetahuan juga. Boleh. Tidak batal asal tahu caranya. Nah, karena Nabi dulu pernah gendong anaknya atau cucunya dari Zainab binti Rasulullah, anaknya Nabi itu yang keberapa itu ya, pokoknya cucunya ya dari Zainab. Nah, itu lagi sholat ngimamin bawa digendong. Iya, digendong. Makanya nanti hukumnya orang yang sholat baik dia makmum atau imam bawa anak boleh gitu, cuman dengan cara ada syaratnya adalah si anak tersebut dalam keadaan suci, pakaiannya ya, termasuk ya dia kencing atau tidak, ya itu harus diperhatikan itu gitu. Kalau sudah bersih maka caranya gerakan beratnya itu jangan lebih dari 3 kali gitu. Jadi teknisnya ketika ruku dan sujud, nah itu anak diletakkan ketika ruku dan sujud, tapi ketika berdiri diangkat lagi gitu. Jadi ketika berdiri kita pegang nih kan, nah kemudian kita sujud ruku kan, nah ruku kita taruh dulu, nah, sujud ya masih di bawah kan, nah, duduk masih di bawah. Begitu berdiri lagi diangkat lagi. Tuh, itu sah. Terus kalau lagi sujud dinaikin anak itu, Iya termasuknya. Tapi dia nggak mau turun-turun. Ya itu kan bebas, kan kita nggak melakukan gerakan berat itu. Kan yang bikin gerakan berat mah ketika kita ngegendong itu. Kalau anak yang jahil, anak kita lagi manja, itu kan kita tidak ada unsur menggerakkan dia yang gerakin kita. Gitu. Ya. Berarti itu masih tetap sholat Iya, tetap aja sholat. Begitu. Terkait tentang gerakan tadi, ya, nanti akan berkembang gerakan. Nah, ini juga gerakan. Ketika takbiratul ihram, nah begitu kan? Iya, ada orang yang daya ingatnya lemah, jadi Allah lemah dia, jadi begini nggak jadi begininya, begini aja muter dia. Ya kan ada kan terkait gerakan kan begitu. Ini kan juga bagian dari gerakan. Oh, jadi kalau orang lagi sholat Allah, bagaimana hukumnya nih dia muterin tangan itu sampai begini? Nah, kalau itu unsur sengaja, unsurnya unsurnya sengaja, maka akan dianggap itu gerakan berat.
Tapi kalau unsurnya karena dia ingatannya lemah gitu ya, untuk meyakinkan itu sholat apa, jadi dia agak muter sedikit, unsur bukan sengaja, nggak apa-apa. Cuman yang begitu sebenarnya tidak ada faidahnya, artinya tidak ada manfaat jika dilakukan gitu. Itu aja sih, cenderung ya kurang manfaat kalau dilihat, maka dihukumi makruh ya. Kalau Imam Syafi'i menghukuminya makruh, termasuknya orang yang menggerakkan telunjuknya ketika tasahud. Kan begini tuh, lagi tasahud begini kan tangannya, lagi gini. Iya begini, ada yang begini, ada yang begini kan. Nah, kalau Imam Syafi'i menghukuminya itu makruh, gitu. Tidak membatalkan sholat, hanya makruh. Kenapa? Karena membuat orang jadi ketawa. Kalau orang yang baru melihat kok gitu, iya kan, jadi kurang manfaat. Tapi bagi dirinya mengamalkan sunnah misalnya termasuk di dalam hadis gitu. Memang ada orang yang menggerakkan ini itu mengikuti hadis gitu. Kalau Imam Maliki itu tidak membatalkan begini, tidak juga makruh. Tapi Imam Syafi'i memakruhkan. Kenapa? Karena ini cenderung membuat orang tidak khusyuk. Yang lihatnya nggak khusyuk, ya kan? Nah, iya, kita jadi keganggu, ya. Nah, tapi kalau bagi dianya mah anteng aja begini, gitu. Kalau dia begini, kalau ngambil pendapatnya Imam Malik tidak batal, atau tidak makruh, sahaja. Nah, tapi di dalam hadis yang dimaksud wa yuharrikuha itu ternyata hadisnya dipermasalahkan gitu, dipermasalahkan syad, karena dari beberapa riwayat kalimat yuharrikuha itu ditambahkan oleh perawi yang dengan perawi yang lain tidak ada hadis itu, kalimat wa yuharrikuha. Nah, maka dinilai syad itu dinilai cacat, sehingga hadis itu tidak mesti dipakai. Kembali kepada hukum sholatnya tadi, kalau Imam Syafi'i menghukumi makruh, nah, kalau Imam Malik menghukuminya tidak apa-apa, begitu. Karena masih mengambil atau ikut kepada hadis tadi itu. Gitu ya, ini terkait tentang gerakan. Tadi soalnya menghubungkan gerakan, nih saya kembangkan gerakan sekalian aja. Jadi kalau dalam keadaan sholat tadi firrohilah, di dalam perjalanan, nggak apa-apa. Kalau di masjid jalan-jalan itu yang nggak boleh. Apa maksudnya? Lagi sholat di sini jalan, ya kan? Kayak tadi tuh, kan bukan tempatnya itu, Pak. Iya. Bagaimana? Cukup? Baiklah, bagi semuanya, sebelum kita tutup, mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita yang mungkin hatinya belum mendapat hidayah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah agar lebih giat lagi dalam memperbanyak amal ibadah. Kita doakan juga untuk keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita yang mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita yang punya anak yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan menuntut ilmunya. Dan kita yang sedang memiliki urusan hutang piutang, mudah-mudahan Allah uraikan hutangnya, lunaskan hutangnya. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
استغفر الله الحمد لله رب الحمد يبلغك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما من جلال وجمال سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا حلاوة نادر وجه الكريم وشوق إليك يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.